Amma badu falamma kana min aladil ulum arqoha. Ketika ada dari lazatnya beberapa ilmu dan mulianya ilmu tersebut, wa asrafil maqasidid asmaha, dan mulianya beberapa tujuan dan nama-nama tujuan tersebut, ilmu asraril asma wal huruf, yaitu mengetahui beberapa rahasianya nama dan beberapa huruf. Wal ilmu ladzi yutalli'u mumarasahu ala asraril ulumil uluwiyah wasufuliyah. Karena dengan rahasia-rahasia asma dan huruf tersebut, itu adalah ilmu untuk melihat orang yang mengamalkan ilmu tersebut, melihat kepada beberapa rahasianya beberapa alam uluwiyah, alam yang dinisbatkan ke khodam atas, wasufuliyah, dan alam khodam bawah, yaitu khodam jin, wasyahidul arwah ruhaniyah, dan tempat untuk melihat beberapa roh yang dinisbatkan kepada rohaniyah. Wa yaqduru ala tahsili ma yuridu minal umur, dan dengan ilmu tersebut orang yang mengamalkannya atau seorang spiritual akan menghasilkan apa yang dia kehendaki dari beberapa tujuan atau beberapa yang dia inginkan. Kamu ala jatil amrod as-su'batil barok, seperti mengobati beberapa sakit yang sulit untuk disembuhkan. Alati yu'ajiyul attiba'u anha, yang mana para dokter ini sudah tidak mampu atau angkat tangan terhadap penyakit tersebut. Kal fallaj wal judam wal iski wal junun, seperti mengobati lumpuh atau mati separuh, juga mengobati penyakit jadam, penyakit baros, ya, atau di situ penyakit kulit, kemudian penyakit cinta, isik ini adalah cinta, dan penyakit gila. Wa in qadil matlumi namin aidil jababirah, dan untuk menyelamatkan orang-orang yang dianiaya atau yang teraniaya dari tangannya para penguasa atau orang yang zalim atau yang kejam. Waru'yatil as'ail mutaba'idah, dan melihat beberapa sesuatu yang dibilang sangat jauh. Wajal bil ba'id, dan juga untuk menarik sesuatu yang sangat jauh. Wa'adil qorib, dan untuk wa'ib adil qorib, dan untuk menjauhkan yang dekat. Wal jam'i bainal mutanafirin, dan merukunkan di antara orang yang berselisih atau orang yang lagi bermusuhan. Wadharil khafayat, dan juga untuk menjelaskan barang-barang yang samar. Wajal bil masarot, dan untuk menarik kegembiraan. Watafil madorot, dan untuk menolak madorot atau mara bahaya. Wa ghairi dzalika, dan selain yang tadi disebutkan, minal a'rad allati la tuhsa ba'du wa la tantahi inda haddin, dan selainnya itu masih banyak dari sesuatu yang tidak bisa dihitung, karena problematika kehidupan manusia itu macam-macam dan tidak ada finishnya, tidak bisa dikasih had ini adalah batasan. Jadi problem manusia itu banyak sekali,
untuk masalah hutang, masalah percintaan, masalah untuk karir, ya, pengobatan, pengasihan dan lain-lain. Waqat allafa fi hadal fan kasirun minal a'immal al-fukhul kal imami Abi Hamid al-Ghazali, dan sudah mengkaryakan atau mengarang di dalam fan atau ilmu tip ini itu banyak sekali dari beberapa imam yang jago-jago seperti Imam Abi Hamid al-Ghazali. Jadi karya Imam Abi Hamid al-Ghazali di dalam kitab tip ini adalah kitab Al-Awfaq, ya, Al-Awfaq lil Imamil Ghazali. Awfaq milik Imam Al-Ghazali. Walaupun itu yang nulis muridnya, tetap yang namanya Al-Awfaq dinisbatkan atau karyanya dari Imam Al-Ghazali, karena dari Al-Awfaq itu akan muncul Wifiq Musalas Al-Ghazali, ya, Wifiq Musalas yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Wal Imam Abil Abbas Al-Buni, dan juga Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, wa Sabit bin Qaroh Al-Haroni, dan juga Sabit bin Qaroh Al-Haroni, Sabit bin Qaroh Al-Haroni, wa Abi Ma'sar Al-Balhi, dan juga Abi Ma'sar Al-Balhi juga beliau mengarang kitab tip. Wa Abi Bakar Al-Warismi, juga Abi Bakar Al-Warismi, wa Khalid bin Yusuf At-Tismasani, dan Khalid bin Yusuf At-Tismasani, wa Salim bin Sabit Al-Baghdadi, dan Salim bin Sabit Al-Baghdadi, wa ghairihim, dan selain mereka itu masih banyak sekali seperti Syekh Muhammad Hakim Nazili, kemudian Syekh Abil Abbas, Syekh Yazid Al-Bastami, kemudian ada Syekh Abil Hasan As-Sadali, dan yang lainnya itu masih banyak sekali yang mengkaryakan kitab-kitab tip, ya, seperti Syekh Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tib wal Hikmah. Walama itolaktu ala kasir min kutubihim, dan ketika saya melihat, ya, saya melihat banyak sekali dari kitab-kitab mereka, wasatu al malayahso, dan saya melihat sesuatu yang tidak bisa dihitung, min asrarihim, dari rahasia kitab tersebut. Alhamani Allah subhanahu wa ta'ala an auda'asyi'an min hadhil asrar. Kemudian maka Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada saya untuk ikut andil, ya, di dalam rahasia-rahasia tersebut. Allah menitipkan sesuatu dari rahasia-rahasia tersebut, wal barokat, dan keberkahan fi kitabin muhtasarin, di dalam kitab yang diringkas, roja'an an analu da'wata sholihatin, tujuannya mengharapkan supaya saya, kata Syekh Abu Hajilah Al-Marzuki, supaya memperoleh doanya, doa yang soleh min ahin fillah, dari hamba karena Allah atau karena satu agama dengan satu agama Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan dari Syekh Abu Hayyah Al-Marzuki mengaryakan kitab ini, kitab Jawahirul Lama fi Istihdori Mulukil Jin fil Waqti Wasa'ah, itu tidak lain untuk memperoleh doa baik, ya. Jadi ketika kita pas waktu mengamalkan amalan dari kitab Jawahirul Hikmah, kita tawasulkan, khususkan kepada beliau dengan membaca surat Al-Fatihah. Tujuannya yaitu tadi mendoakan kepada beliau biar semua amal ibadahnya, amal baiknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangfa'ani indah khaliqil barizat, yang mana asrar tersebut bisa bermanfaat bagi saya besok di sisi zat yang menciptakan makhluk. Wa jama'tu hadzal mukhtasar al-shaghir al-jamil kabiril faidah. Maka saya mengumpulkan mukhtasar atau ringkasan ini, ringkasan yang kecil ini, tetapi
walaupun kecil itu besar manfaat atau faedahnya. Warotabtadu ala muqaddimatin. Kemudian saya menyusun atas kitab tersebut itu ada muqaddimahnya, wasalasati maqasidah, dan 3 beberapa maksud atau tujuan, wa khotimatin, dan 1 khotimah atau penutup. Al muqaddimah, muqaddimahnya fi bayani fatihadal ilmi, di dalam penjelasan keutamaan ilmu ini, wa syuruti mumarasati, dan syarat-syarat bagi yang mau mengamalkan ilmu tersebut. Wal maksudul awal, adapun tujuan pertama, fi dzikri nubdatin min asraril huruf, di dalam tata cara menyebutkan tata cara dari asror atau rahasia huruf. Wal maksudus sani, adapun tujuan yang kedua, fi dzikri jumlatin min asraril awfaq Syaman musalas al Imam al Ghazali. Tujuan yang kedua itu di dalam menyebutkan beberapa jumlah atau gemblengan ya dari rahasia beberapa wifik, terutama pembahasan wifik dari musalas Imam al Ghazali. Wal maksudus salis, adapun untuk tujuan yang ketiga, fi bayani jumlatin sholihatin, di dalam penjelasan yang gemblengan itu maksudnya kesemuanya ya, yang soleh, min asraril asma'il ilahiyat, dari beberapa rahasia asma yang dinisbatkan ke ketuhanan, wal ayatil qur'aniyah, dan beberapa ayat yang dinisbatkan ke Quran, wal khotimah, dan ada khotimahnya atau penutup, fi dzikrin fawaida, di dalam penjelasan yang beberapa faedah mutafariqatin, yang beda-beda, beberapa faedah yang beda-beda, minat tibir ruhani, dari ilmu tib ruhani, wal qawaidil hisabiyah, dan kaidah yang dinisbatkan kepada hitungan hisab, wal hawasil aziyah, dan beberapa khasiat yang langka. Waqad sametuhu, dan saya, kata Syekh Imam Abu Hazilah Al-Maryuki, menamakan yang dikarangnya atau yang dikaryakan itu namanya adalah kitab Al-Jawahirul Lama'ah fi Istidhari Mulukil Jin fil Waqti Wasa'ah. Jadi karya beliau ini adalah dinamakan kitab Jawahirul Lama'ah fi Istidhari Mulukil Jin fil Waqti Wasa'ah ya. Jawahir ini adalah beberapa intan mutiara yang cemerlang, yang kemilau, di dalam menghadirkan raja-rajanya jin fil waqti wasa'ah, di dalam waktu dan jam atau saat ini. Nafa Allah bihi al-ibad wa ja'alahu sababan lil fawsomil mi'at, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kitab Jawahirul Lama'ah itu memberikan manfaat ya kepada hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala semoga memberi manfaat dengan adanya kitab Jawahirul Hikmah kepada hambanya. Wajalau sababan, dan menjadikan kitab Jawahirul Lama'ah itu menjadi sebab lil faus yaumal mi'at, untuk keberuntungan pas waktu hari kembali atau hari kiamat. Karena kalau kita niasin zikir secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti panennya di akhirat, dalam artian nanti pasti ada asar atau ada bekasnya ya. Kalau kita benar-benar mengamalkan asma'nya Allah ikhlas lillahi taala, nanti di akhirat dapat pahala, bukan hanya di dunia. Kalau di dunia mungkin itu akan semacam dapat bonus. Kalau kita itu, hati kita itu condongnya di akhirat, maka itu ketika kita mengamalkan amalan ilmu hikmah itu pasti ada pahala di situ. Waqat ana awanu suruq fil maksud, maka sekaranglah sudah sampai masanya saya untuk mengerjakan
di dalam perkara yang saya tuju. Wa aqulu wa 'alallahi husnul qabul, dan ucapan saya mudah-mudahan wa 'alallah, bagi Allah, ya atas Allah, baik sebaik-baiknya penerimaan, ya, atau diterimanya suatu amalan baik, ya. Ini adalah muqaddimah, ya. Al muqaddimah, pendahuluan fi bayani fadli hada ilmi wa syuruti mumarasati, wallahu a'lamu bisawab. Al muqaddimah, pendahuluan fi bayani fadli hada ilmi wa syuruti mumarasati, di dalam penjelasan keutamaan ilmu ini, ya, ilmu yang ada di dalam kitab Jawahirul Lamaah dan syarat-syarat pengamalannya. I'lam, ketahuilah, ana ilmal hikmah, bahwasanya ilmu hikmah yahsulun nufus min wahsit tab'ah, yaitu mensucikan beberapa nafsu atau hati dari kotorannya watak Abdul Maniyah yang dinisbatkan ke kegelapan. Kama yahsulu sobun asyab, sebagaimana membasuh atau membersihkannya sabun, deterjen ke pakaian. Jadi pakaian itu bersih kalau dikasih deterjen atau rinso atau sabun. Wa nafsu idza arafat al hikmah, dan nafsu ketika dia tahu tentang ilmu hikmah, ya, hanat, maka nafsu itu akan condong, wastaqat, dan suka sekali, ila alimil arwah, kepada alamnya beberapa roh, wa malat anis syahwat, dan dia akan condong dengan atau dari beberapa syahwat al jismaniyah yang dinisbatkan ke jisim, al mumitati lin nafsil hayah, yang mana ini bisa memberi cahaya kepada nafsu, ya, kepada hati, ya, al hayah, kepada nafsu yang masih hidup. Wa najat min asrari syahwat, dan akan selamat nafsu tersebut dari beberapa rahasianya syahwat. Wa habalatuha, dan wataknya syahwat alati qata alaku alal ilmi biha, yang mana berkaitan ahlul ilmi, orang yang mengamalkan ilmu ini dengan syahwat tersebut. Qala Bakrot, berkatalah Bakrot. Bakrot itu adalah gurunya Aristoteles, ya. Aristoteles namanya Bakrot atau Plato, ya. Laisa bihakimin, tidak bisa dinamakan seorang hakim, ya, dinamakan hakim. Man arofa, yaitu orang yang tahu asabil, man arofa asabil, orang yang tahu jalan. Sumahada anhu, kemudian dia menyelisih jalan tersebut, atau dia tidak mengambil jalan lurus. Walaisa raddul jahalah ilman, dan tidak bisa dikatakan menolak kebodohan itu suatu ilmu. Walaisa bihayyin man lam yasya' fi najati nafsihi, dan juga tidak bisa dinamakan hidup, yaitu orang yang tidak bisa menguasai dirinya dari selamatnya dirinya tersebut. Waqala Sakrat, kemudian berkata Sakrat ini adalah gurunya Aristoteles, namanya Sakrates, ya. Laisal hayu man akala wasoroba wa asaros syahwat, tidak dinamakan orang hidup, yaitu orang yang makan, orang minum, dan dia memilih syahwat. Wa amatan nafsal hayah bil inggimas fi syahwatin nafsaniyah, dan dia mematikan nafsunya yang hidup dengan tenggelam di dalam beberapa syahwat yang dinisbatkan kepada
nafsu, maksudnya dia menuruti hawa nafsunya, itu tidak dinamakan orang hidup, kata Sokrates. Wa inamal hayyu, adapun orang yang hidup, man arafa jawala ma madam naladat, orang yang mengetahui hilangnya sesuatu yang telah lewat, minaladat, dari kelezatan, wa tayaqana annal musta'nif kal madhi fi adamil istiqrar wasabat, dan meyakini atau meyakinkannya orang tersebut bahwa orang yang mengawali, yang mengawiti itu sebagaimana barang yang sudah lewat di dalam tidak adanya istiqrar, ketetapan, wasabat, dan maksudnya itu tetap. Sema'lam anasoi bihadal ilmi jama'u bainal aladil ulum wa asrafil qadri li'annahu yuqafu mumarasahu ala asraril awalimil uluwiyah wa sufuliyah wa bi yatamakkanu min masyadatil arwahir ruhaniyah. Kemudian ketahuilah bahwasanya orang yang mempunyai ilmu ini itu mereka mengumpulkan bahwa lezatnya beberapa ilmu dan luhurnya pangkat, ya, bahwasanya ilmu tersebut itu diwakafkan atau dihentikan oleh orang yang bisa menguasainya, orang yang mengamalkannya atas beberapa rahasianya, beberapa alam khodam atas, khodam malaikat dan khodam jin, ya, wasufuliyah adalah khodam alam bawah. Dan dengan ilmu tersebut akan semakin kokoh dari melihat beberapa roh yang dinisbatkan ke rohaniyah. Uyuhatabahum wa tahallatu bihim, dan mereka bisa bercakap-cakap atau komunikasi dengan arwah tersebut, dan bisa wa tahallatu, ini adalah campur, bisa membaur dengan mereka. Wa yakunu ka wahidin minhum, dan keadaan orang yang menguasai ilmu ini ya seperti alamnya mereka. Wa tasarrufu fi jamil umur, kemudian bisa mentasarrufkan, mengamalkan di dalam setiap perkara, hasbal makdur. Fayu alijul amrot as-sobatil barok, maka mereka bisa mengobati penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, alati yu'ajiyu anha bukhulul atiba, yang mana sudah angkat tangan tidak mampu mengobati penyakit tersebut. Ini jago-jagonya para dokter, kalfalij wal jadam, kayak penyakit lumpuh, penyakit jadam, wal iski, dan penyakit karena cinta, wal junun, dan karena gila, wasarosam, dan penyakit abuh, ya. Wajma'u bainal mutanafirina al mutaba'idin, dan mereka bisa mengumpulkan atau merukunkan di antara orang yang bermusuhan dan orang yang saling berjauhan. Wa faraqu bainal mustami'ina ala ma yarda bi rabbil alamin, dan bisa memisahkan antara orang-orang yang kumpul. Jadi orang kumpul bisa dipisahkan karena di situ mereka berjalan di atas sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan semesta alam. Maksudnya kayak orang yang berselingkuh itu bisa dipisahkan. Wa yang qalu anil arwah akhbarul hawatis alati sataqa'u qabla wuqiha litiqa'i dororiha, dan bisa memindah beberapa roh, ya, rohaniyah, tentang kabarnya sesuatu yang akan terjadi atau yang akan terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi tahu sadurunge winarah, tahu mengerti sesuatu yang belum terjadi untuk biar bisa mengantisipasi dari hal-hal yang memberikan maldorot atau bahaya tersebut. Wa yang kasufu anil habaya alati hafiyat ma'alimiha, dan bisa membuka tentang harta simpanan atau yang sudah terkubur, yang sudah tidak diketahui atau samar, ya, karena alamnya sudah berbeda. Wa angtasorot asaruha, dan untuk menjadi batal atau lebur penghalang-penghalangnya atau jin yang menguasai simpanan tersebut, lil intifa biha badladiyaiha, supaya
harta karun yang tersimpan di bumi itu bisa diambil manfaat, ya, untuk menggantikan kesia-siaan harta itu. Kalau terpendam tidak bisa dimanfaatkan. Wa yang qadul matlumina min aidil jababirah adz-dzalimin, dan untuk menyelamatkan orang-orang yang didolimi dari tangan-tangannya jababirah, orang yang zalim, yang dolim. Wa kullu dzalika minal asrar wal barakat, dan semuanya itu dari beberapa rahasia dan keberkahan allati auda Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan fil asma wal ayat, di dalam beberapa asma dan ayat, wal huruf, dan beberapa huruf, wa alhamaha ibadahu sholihin, dan Allah mengilhamkan ilmu-ilmu tersebut kepada hambanya yang soleh-soleh. Wa adhara ala aidihim tahqiqan waqtihi, dan Allah melahirkan atau menjelaskan ilmu-ilmu tersebut di tangan-tangannya hamba yang soleh tersebut, yang soleh, karena tahqiqan, karena menyatakan atau membenarkan pada janjinya Allah as-sarif, yang mulia, di dalam fi qaulihil karim, di dalam firman-Nya Allah yang mulia, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum, jadi mintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Bahwa fil haqiqah doaon, jadi ud'uni astajib lakum ini di dalam hakikatnya adalah berdoa. Wa ibadatun matlubatun kama la yahfa, dan ini adalah ibadah yang dianjurkan sebagaimana yang tidak samar. Jadi kalau ada apa-apa ya berdoanya kepada Allah, dan yakin bahwa Allah itu akan mengijabah, ya, memustajabkan doa kita. Innalil amal bihal ilmu suruton, ketahuilah bahwasanya ilmu ini, ya, mengamalkan amalan yang ada di dalam ilmu ini itu ada beberapa syarat. La yasu amalun minal a'mal bidunia, tidak sah mengamalkan dari beberapa amalan yang ada di dalam kitab ini kecuali dengan menggunakan syarat tersebut. Wa ya kasirotun, dan syarat-syarat ini banyak sekali. Ausolaha ba'duhum ila sab'ati wa isrina suruton, mereka mengasaskan kepada 27 syarat. Al-awalu al-jasmu, jadi mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam kitab ilmu hikmah itu tidak akan manjur, tidak akan sah kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu al-jasmu, harus mantap bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan itu nanti akan berbuah, akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan. Jadi harus meyakini, harus mantap bahwa apa yang kita kerjakan itu nanti akan berbuah atau menghasilkan apa yang kita cita-citakan. Wa huwa al-qat'u binitajil amal, jadi yang dinamakan al-jasmu di situ adalah al-qat'u binitajil amal, meyakini dengan buahnya pekerjaan. Li'anna man amila amalan min hadil a'mal summa saka fihi lam yanfa'hu dalikal amal, karena orang yang mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam kitab ilmu hikmah, dari beberapa amalan, baik itu untuk pengasihan, pengobatan, kewibawaan, dan seterusnya, ya. Kemudian sumasa kafih, kemudian dia ragu apakah ini iya manjur atau enggak, ini pengasihannya manjur atau enggak, pengobatannya, maka lam yang fa'huda likal amal, tidak akan bermanfaat amalan tersebut. Jadi ketika Anda sudah mengerjakan amalan tapi enggak yakin, Anda ragu di tengah jalan, maka amalan atau apa yang Anda kerjakan itu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi buahnya itu tidak akan sebagus ketika Anda mengamalkannya dengan keyakinan.
atau kemantepan, ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sudah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi kita disuruh berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kita harus meyakini, ya, dan kalian semua harus meyakini bahwa doa kalian itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis besarnya, ketika Anda mengamalkan amalan yang ada di dalam kitab ilmu hikmah, itu harus yakin, karena yakin itu adalah asas atau pondasi yang pertama. Kalau nggak yakin, maka hasilnya tidak akan maksimal. Jadi harus yakin, hakul yakin bahwa apa yang Anda kerjakan itu nanti akan membuahkan hasil, atau apa yang Anda cita-citakan itu nanti akan menjadi suatu kenyataan. Apa yang Anda inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Anda sudah memondasi diri Anda dengan keyakinan, ya. Nah, itu asani. Syarat yang kedua, al-musabarah alal hikmah wa adamil milal wasamah. Al-musabarah ini adalah istiqomah rutin, ya. Jadi al-musabarah ini adalah istiqomah rutin mewiridkan dan tidak adanya kebosanan. Faida khadamat talib isman aw wifqan aw ghairihima walam yajid samaratan fayajibu alaihi ala ayang qati'a min amalihi wa la yatruku audahu. Ketika seorang spiritual atau seorang paranormal ini dia mengerjakan sebuah asma, ya, mewiridkan sebuah asma, atau di situ dia mengerjakan menggarap sebuah wifik atau selainnya. Jadi selain asma dan wifik berarti perkhodaman, ya. Walam yajid sama rotan, dan dia tidak menemukan buah atau hasilnya itu dia tidak temukan. Jadi ketika dia sudah wirid tapi tidak menemukan apa yang dia inginkan, maka fayajibu alaihi Allah yang qati'a min amalhi, maka wajib baginya untuk tidak memutus dari amalannya. Jadi seorang spiritual tidak boleh memutus amalannya, harus dikerjakan, harus dilanjutkan. Walayatruku audahu, dan tidak boleh meninggalkan untuk mengulanginya. Jadi diulangi lagi. Siapa tahu di situ ada syarat-syarat yang belum terpenuhi sehingga amalan tersebut tidak manjur. Jadi ketika kita mengamalkan suatu amalan dan di situ tidak manjur, tidak terasa efeknya, ya, tidak ada khasiatnya, maka wajib bagi kita untuk tidak putus di tengah jalan. Jadi harus kita kerjakan, harus kita teruskan, dan tidak boleh, ya, dan jangan ditinggal untuk mengulanginya. Jadi wajib diulangi, karena pada dasarnya fa inna man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, ya. Waman fa inna man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Walikulli mujtahidin nasibun, dan bagi seorang yang bersungguh-sungguh maka dia itu mempunyai andil atau bagian, atau setiap mujtahid, orang yang mujtahid ini adalah orang yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wasabilu talibi hadal ilmi sabilul asik, dan jalannya orang yang mencari atau seorang spiritual di dalam ilmu ini itu adalah jalannya orang yang cinta. Jadi cinta terhadap ilmu hikmah. Kalau nggak ada cinta ya susah. Fa innahu law jalasa an talabihi lam yudrikhu albatata, maka sesungguhnya kalau dia itu sudah mengerjakan atau mengalaminya atau sudah mewiridkannya tetapi dia tidak menemukan hasilnya,
Wa intamada ala tolabihi atrokahu walau ba'dahinin. Kalau dia itu teruskan, jadi ketika orang itu tidak pernah menyerah, pantang bagi dirinya untuk menyerah, dia kerjakan, dia teruskan apa yang dia cari, maka apa yang dia cari itu nanti akan ketemu, walaupun di situ nanti melalui proses masa. Jadi nanti masanya itu mungkin bisa sebulan, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun. Nah, ini pasti akan ketemu apa yang dia inginkan, walaupun di situ nanti melalui proses. Sama seperti Edison, ya. Thomas Edison ini ketika melakukan uji materi, uji coba mengerjakan atau menciptakan lampu pijar, itu dia 999 kali gagal, tapi tidak pernah menyerah. Dikerjakan, dilakukan uji materi itu berkali-kali sampai 1000 kali. Nah, yang 1000 kalinya itu si Edison ini berhasil, dan hasilnya itu dinikmati oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Maka kalau kita itu tidak ada kata menyerah, tidak pernah putus asa dalam mengerjakannya, pasti kita akan merasakan buahnya, walaupun itu melalui proses. Nah, ini adalah syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua itu harus istiqomah, rutin, dan tidak ada bosan, tidak ada kata menyerah sampai apa yang dia harapkan, sampai apa yang dia cita-citakan ini akan menjadi sebuah kenyataan, ya. Asalis, adapun syarat yang ketiga bagi seorang spiritual, persyaratannya itu adalah al-kitmanu. Dia ini ngumpet itu bi antaf alahu fi maudiin holin, dengan tata cara dia mengerjakan itu di tempat yang sepi, dari la yaraka fihi ahadun, yang tidak bisa melihat di dalam tempat tersebut salah satu seorang pun. Jadi benar-benar orang ini menyendiri di tempat yang sepi, ya. Wala taqulu li ahadin ana fa'altu kada wala ana af'alu kada. Dan pantangannya tidak boleh bagi seorang spiritual, syaratnya itu ketika dia lagi puasa, ya, mau puasa mutih atau puasa ngerawat, itu tidak boleh baginya berkata kepada temannya bahwa oh, saya ini lagi puasa mutih, oh, saya ini lagi mengerjakan ini, ya, mengerjakan tahrulah hijab nasor, atau di situ lagi riyadhah hijab bahar, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ini adalah pantangan pada seorang spiritual. Ketika dia mengamalkan amalan, dia harus sembunyi-sembunyi, menyembunyikan pekerjaan atau amalan tersebut dari pandangan mata manusia, ya. Waqat waroda fil khobar, dan ada di dalam sebuah khobar atau hadis, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Jadi kalian minta tolonglah terhadap semua hajat-hajat kalian dengan tata cara, yaitu sembunyi-sembunyi, menyembunyikan amalan tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain. Dengan adanya kita itu merahasiakan, ya, kitman ini merahasiakan sesuatu dari teman kita bahwa kita itu lagi mengerjakan atau lagi riyadhah, puasa mutih, dan lain-lain. Ini asror atau rahasianya itu apa yang kita inginkan cepat jadi kenyataan. Beda kalau di situ, oh, saya lagi puasa mutih, saya lagi puasa bisu, saya lagi puasa ngebleng, ini takutnya itu menjadi riak atau pamer, menyebabkan hati kita itu jadi riak. Kalau riak itu
menyebabkan amalan kita itu tidak sempurna, bahkan di situ tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan secara sempurna. Makanya ketika kita mengamalkan suatu amalan di dalam ilmu hikmah ini, kalau bisa itu dirahasiakan atau sembunyi-sembunyi, tidak boleh kita itu ngasih tahu tetangga, istri, anak bahwa kita itu sedang melakukan ritual ya, atau sedang melaksanakan puasa mutih dan lain sebagainya. Karena ista'inu ala qadai hawaijikum bil kitman. Kalian ketika minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hajat-hajat kalian itu, kalian tolonglah dengan tata cara merahasiakannya dari pandangan manusia. Itu insya Allah akan hasil apa yang Anda harapkan. Ini adalah tata cara menjadi seorang spiritual ya, tata cara syarat-syarat menjadi seorang spiritual yang ketiga ya, Arabi at-taqwa. Syarat yang keempat untuk biar mustajab ya, biar menjadi seorang spiritual atau seorang tabib ini manjur, itu yang keempatnya adalah at-taqwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengerjakan semua perintah Allah termasuk sholat dan lain-lain ya, dan menjauhi semua larangannya. Semua larangannya itu seperti maulimo ya, maulimo itu ya tidak main, tidak keplek dan seterusnya. Wa yadkhulu fiha tarku aklil haram, dan masuk di dalamnya itu meninggalkan makan makanan yang haram. Wa tarki ida'il khalqi, dan juga meninggalkan ya untuk berbuat dolim, menganiaya atau berbuat jahat kepada makhluk. Wahtimalil adha, dan tidak menyakiti orang lain. Watarkil kiddi wal ghaibah wan namimah, dan juga meninggalkan sifat jadi pembohong ya, nipu, kemudian menggosipi orang, dan juga tidak boleh adu domba. Wa mulazamati sidqi, dan selalu berkata jujur. Wa nasihah li amatil khalqi, dan selalu memberi nasihat kepada semua makhluk. Wa khosatihim wa naturu ilaihim bi aini ra'fah, jadi mau orang khusus atau orang umum ini tetap kita memberi nasihat, dan juga memandang mereka dengan pandangan belas kasihan ya. Wa natur ilaihim bi aini ra'fah war rahmah wasafaqah, jadi memandang mereka dengan pandangan belas kasih. Waqad ajma'a al ulama wal hukama ala anna sahibah hadzal ilmi kullama kana iqbalu alal khair aksara kana ta'maluhu an jahal, anna man khafa Allah taala syahara lahu kulla shay'in wa ta'ahu. Dan para ulama, para hukama ini bersepakat bahwa orang yang mempunyai sifat seperti ini, selagi dia banyak berbuat baik, maka banyak pula amalannya yang akan sukses. Karena barang siapa selalu takut kepada Allah, maka Allah akan menundukkan segala sesuatu kepadanya ya. Ini adalah syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima, al-khamis alla yuraji'a aruhaniyata fi amrin aratuhu minhu au asaru bihi alaihi fi gordin minal ahrat li'annahum la yaqduna gordon illa idza kana muwafiqan lis-syar'i as-sarif wa khaliyan min kulli subhatin. Karena rohaniyah atau khodamnya itu dia tidak akan menaati atau tidak akan mengiyakan suatu tujuan kecuali tujuan tersebut ini mencocoki kepada syariat yang mulia dan disepikan dari setiap
subhat atau remang-remang. Jadi hukum remang-remang antara halal dan haram. Kemudian asadis Allah yastakmilahum fil asya'il muhaqqirah, tidak menggunakan kekuatan hodam di dalam sesuatu yang bersifatnya remeh-temeh, alati yumkinu tahsiluha bidunihim, yang mana mungkin menghasilkan perkara tersebut tanpa menggunakan bantuan hodam. Lianna dzalika kal ihanah wa tangqis li haqqihim esu istakmalahum fil muhaqqirat, karena itu seolah-olah kita telah merendahkan martabat khodam, jadi terendahkan atau meremehkan hak-haknya dengan gambaran kita menggunakan kekuatan khodam di sesuatu yang sangat remeh-temeh, ya, tidak sulit untuk menghasilkannya, kecuali Anda hasilkan dengan kekuatan khodam itu hal-hal yang sifatnya susah, seperti membongkar harta pendaman. Nah, itu menggunakan kekuatan hodam itu bisa dimaklumi. Asaminah, untuk syarat yang ke-8, tahsisu man turidu il mahabbah. Jadi kita harus memejamkan mata, ya, ini membayangkan orang yang kita inginkan ketika kita ingin mengerjakan pengasihan atau pelet. Wa ada wati benima, atau di situ untuk memisahkan keduanya. Oman turidu isyalata, atau untuk orang yang ingin kita hilangkan, ya, al adza anhu, menghilangkan kesakitan dari badannya, maksudnya itu pengobatan. Au iko idororin bih, atau di situ kita untuk menjatuhkan mara bahaya kepadanya. Bisaklihi walonihi wasuratihi, kita bayangkan dengan bentuknya orang tersebut, terus warna kulitnya dan juga wajahnya, wahalihi min tulin wa qasrin, dan tinggi badannya atau pendek badannya, itu kita bayangkan semua, ya. Wasobu watin subu batin, apakah itu masih kecil yang kita garap atau di situ sudah berupa pemuda, wakuhu latin, atau di situ sudah tua. Ini kita harus membayangkan si target. Wayanubu an hada tahsis dikro ismihi, dan ini bisa menggantikan tata cara untuk membayangkan yang dituju dengan menyebut namanya. Wa isma omihi, dan nama ibundanya. In ulimat, kalau nama ibunya itu diketahui. Jadi kalau kita mengerjai namanya Ahmad binti Siti Fatimah taruhlah, nah itu harus kita ucapkan di situ. Kalau seandainya wa illa wahwaun, kalau kita tahu nama ibunya. Kalau nggak tahu, maka Siti Hawa itu tanubu manaba ismi ummihi, ini bisa mengganti kedudukan dari nama ibunya orang tersebut. Jadi kalau tahu nama ibunya itu disebut, kalau seandainya nggak tahu nama ibunya cukup Siti Hawa itu sebagai gantinya. Watasis aqwa minnat tasmiyah, adapun kita cuman membayangkan bentuk orang yang ditarget itu sangat kuat daripada kita menyebut namanya. Wal aqwa al jam'u bainahuma, adapun yang lebih kuat itu adalah menggabungkan antara membayangkan yang ditarget dan menyebut namanya. Ini adalah syarat yang ke-8. Atasiah, untuk syarat yang ke-9, ayah taroja waktal amal minasahwi wal ghalti, yaitu kita merawat waktu pengamalan. Jadi waktu pengamalan itu kita ketahui
atau menjaga waktu kebiasaannya, yakni jika dia biasa mengamalkan wirid atau asmanya tiap jam 2 malam, maka usahakan besok dan seterusnya ini senantiasa tiap jam 2 malam itu diwirid, dan hendaknya saat mengamalkan pikiran tidak kemana-mana, bayang kemana-mana, seperti ingat barangnya yang hilang, keluarganya yang lagi kena musibah dan lain sebagainya. Jadi wala yastagila bil amal hala istigholiba balihi bi ahlin au malin au farhin au husnin au khaufin. Jadi ketika mengamalkan sesuatu, supaya kita itu tidak disibukkan dengan pengamalan tersebut dengan adanya permasalahan di keluarga atau harta, atau pas waktu kita sangat gembira atau sangat susah, atau pas waktu kita takut. Bal yajibu ayakuna balahu khalian min jam'i dzalik. Akan tetapi disarankan untuk mengamalkan pikiran tidak bayang kemana-mana. Jadi kita fokuskan ke satu titik, yaitu maksud dan tujuan Anda itu apa. Nah, itu yang harus difokuskan ya. Al-asyirah, untuk syarat-syarat yang ke-10 ya. Ang tahfadul qasam alladzi tu'azzamu bihi ala ruhaniyah hifdon mutaqinan. Jadi harus hafal dengan sumpah, yang mana sumpah tersebut itu nanti dibuat menjapa mantrai untuk menundukkan ruhaniyah. Jadi hafalnya itu benar-benar hafal di luar kepala. Hifdon mutaqinan, jadi hafal di luar kepala. La tal'asamu fihi wala takfi qira'atahu bin natri fi lawhin au kitabin li anna dzalika yasgulul qalba. Tidak cukup ya, tidak boleh, tidak cukup membacanya itu dengan melihat di papan atau di tulisan, yang mana melihat japa mantra sambil mengucapkannya itu nanti akan membuat sibuk hatinya jadi cerewet. Wayat hababil khusuk al matlub, dan menghilangkan kekhusuan yang dicari. Wayak ta'u an nafsa anitawajuh atam alladhi huwa min a'dhamil arkan. Jadi yang dikehendaki adalah hafal apa yang dia baca, atau mantranya itu harus hafal. Jika Anda mengambil atau mengamalkan wirid atau qasam atau asma atau mantra, doa atau lainnya, maka harus hafal dan tidak boleh membaca dengan cara melihat tulisan atau catatan, karena yang demikian itu dapat menyibukkan hati dan bisa menghilangkan khusyuk serta dapat memutus jiwa dari tawajuh tam. Tawajuh tam yang mana itu merupakan pokoknya rukun dari kekhusyuan. Jadi orang kalau melihat tanpa menghafal itu akan hatinya cerewet ya, tidak bisa khusyuk. Beda kalau Anda hafal di luar kepala, jadi qasamnya itu Anda baca di luar kepala, maka Anda akan khusyuk dalam membaca qasam atau mantranya tersebut. Kemudian al-ahada asarota ya, untuk yang ke-11 al-ijayah al-amah. Jadi Anda dapat ijayah umum. Wa ya tu'rafu wa tuhassilu bil ahdi wa talqin anil masayih. Dan ijayah itu bisa kita kenal ya, dan dihasilkan dengan tata cara dapat bimbingan dari seorang guru. Wa man lam yahsul wa hasala al ilma yakunu amaluhu kal walad min ghairi walidin yung tasabu ilaih.
Kalau orang itu menghasilkan ilmu ini dengan tata cara tanpa adanya guru atau belajar secara otodidak, maka bisa diartikan seperti seorang anak dengan tanpa adanya bapak. Berarti anak yang di luar nikah resmi atau nikah siri atau anak zina, itu biasanya dinisbatkan atau nasabnya itu ke ibunya, bukan ke bapaknya. Sama juga seperti orang yang mengamalkan amalan ilmu hikmah. Di situ dia tidak ada guru pembimbing, maka amalannya bagi seorang anak tanpa seorang ayah, ya. Jadi kalau Anda mengamalkan suatu ilmu itu harus digurukan. Kalau Anda mengamalkan amalan yang ada di dalam konten saya, harus mau nggak mau diketik di bawah konten itu qabiltu ijayataka, atau saya terima ijayahnya, ya. Qabiltu ijayataka, saya terima ijayahnya. Kalau Anda cuman tonton, tidak mengetik kata qabiltu ijayataka, maka itu sebatas tontonan, tidak bisa diamalkan. Kalau Anda amalkan, berarti Anda seakan-akan itu tanpa ada bimbingan seorang guru, tidak ada sanad keilmuan, dan nanti setelah itu Anda ikuti sesuai dengan apa yang ada di dalam deskripsi yang sudah saya sampaikan melalui ketikan. Nah, itu Anda amalkan mengikuti deskripsi tersebut. Kalau seandainya Anda mau ijazah khusus, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di dalam setiap konten, ya. Nomor WhatsApp saya 081318333875. Nah, itu melalui ijazah khusus. Ijazah umum itu gratis tanpa ada biaya, tidak dipungut biaya. Kalau Anda pengen ijazah khusus, nah ini selain biodata lengkap Anda juga dikenakan mahar. Mahar itu per kitabnya adalah 100.000, ya. Mau ijazah umum, mau ijazah khusus, silahkan Anda pilih, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.